kelas Pratama dan kelas Madya, kita berjumpa kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama. Bagaimana nih adik-adik? Sudah siap untuk sekolah minggu? Semuanya sudah makan? Sudah mandi juga? Kak Merlin yakin bahwa semuanya sudah siap untuk sekolah minggu. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, ayo siapkan dulu Alkitabnya. Boleh siapkan dulu minumnya ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Semoga sekolah minggu kita hari ini berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan sangat baik kepada kami, melindungi kami, menyertai kami. Tuhan sudah melindungi kami dalam hidup kami sehingga pagi ini, saat ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Untuk sekolah minggu Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi kami agar kami boleh sekolah minggu dengan baik, dan firman yang kami dengarkan hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Coba semuanya berdiri. Ayo kita mau bersukacita, mau menunjukkan wajah gembira kita nih. Coba Kak Merlin mau lihat dulu wajah gembiranya. Good. Yuk kita mau menyanyikan pujian bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Mari kita menyanyikan pujian ini ya dengan semangat, dengan sukacita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu karena itu yang dikehendaki Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Wow, kita mau menunjukkan sukacita kita karena itu adalah kehendak Tuhan. Mari kita tetap berdiri ya. Kita mau menyanyikan pujian Pekerja Kristus. Kita adalah pekerja Kristus. Suatu hari nanti Tuhan memanggil kita untuk menjadi pekerjanya. Kita akan selalu siap sedia. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan.
kita karena Tuhan sangat baik kepada kita, setiap hari memberkati kita. Adik-adik boleh minta tolong mama atau papa untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Oke, sambil kita memberikan persembahan, kita mau memuji nama Tuhan. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Wow, kisah apakah itu? Yuk kita mau memberitakan ini semuanya kepada orang lain yang belum mendengar tentang berita ini. Kita menyanyikan pujian Ada Kisah untuk Bangsa-Bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati cemar, cerita terang dan damai, cerita kekal benar, cerita kekal benar. Habis malam terbitlah fajar, fajar hidup yang cemerlang. Kerajaan Kristus kan datang, penuh kasih dan terang. Ada kabar untuk bangsa-bangsa. Ada kabar untuk bangsa-bangsa bahwa Allah Maha Besar mengutus anaknya Yesus. Kasih Tuhan tersebar, kasih Tuhan tersebar. Habis malam terbitlah fajar, fajar hidup yang cemerlang. Kerajaan Kristus kan datang, penuh kasih dan terang. Mari kabarkan juru selamat hingga tiap insan kenal. Mari kabarkan juru selamat hingga tiap insan kenal, supaya segala bangsa beroleh hidup kekal, beroleh hidup kekal. Habis malam terbitlah fajar, fajar hidup yang cemerlang. Kerajaan Kristus kan datang, penuh kasih dan terang. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang kabar seseorang yang akan lahir. Wow, siapakah dia? Yuk kita menyanyikan pujian ini bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kusuka mengabarkan perkara yang bakal. Kusuka mengabarkan perkara yang bakal. Kusuka memasyurkan hal kasih Yesusku. Kusuka mengabarkan perkara yang bakal, hal Yesus dan kasih-Nya yang nyata dan mulia. Kusuka mengabarkan berita yang benar tentang hal Yesus Kristus yang amat ku gemar. Kusuka mengabarkan ya hingga kekekalan. Kusuka memasyurkan hal kasih Yesusku. Kusuka mengabarkan, mengulang tak henti berita yang terindah
Sekian adik-adik sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Oh iya, minggu depan kita sudah memasuki bulan Desember. Itu artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Natal sekolah minggu akan diadakan di hari Sabtu tanggal 18 ya kalau nggak salah. Natal sekolah minggu diadakan di tanggal 18 Desember. Nah, Kak Merlin mau tanya nih buat adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kegiatan untuk mengisi acara Natal? Apakah sudah dilakukan semua aktivitas 1 sampai aktivitas yang ke-6? Nah, apakah adik-adik sudah menonton film, sudah membuat prakarya, atau adik-adik sudah ada yang membuat puzzle-nya? Ada yang sudah jadi? Nah, adik-adik jangan lupa ya kirimkan video atau hasil prakaryanya ke guru kelas masing-masing. Yang belum tahu Kak Merlin aku di kelas mana ya? Boleh nanti hubungi Kak Merlin ya, atau menghubungi nomor yang ada di layar berikut ini. Nanti akan diarahkan ke guru kelas sesuai dengan umur adik-adik. Oke, sip, hebat semuanya. Adik-adik yang ada di Pratama 1, 2, 3 dan Madya Putra dan Putri semuanya hebat. Dan jangan lupa juga setiap hari Sabtu dan Minggu akan ada pertemuan di kelas masing-masing. Oke, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami sudah boleh bangun di pagi hari ini. Kami akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu secara khusus di kelas Pratama dan Madya. Berkati anak-anak Tuhan yang sekolah minggu dari rumah. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi juga. Semoga boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik. Kami berdoa saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Kak Merlin ulang ya, Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 dengan tema Good News. Wow, good news apa ya? Yuk kita melihat sebuah tayangan berikut ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua
dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bagaimana adik-adik yang di rumah? Kita sudah melihat bagaimana kisah tentang kelahirannya Yohanes Pembaptis, di mana orang tuanya tidak muda lagi ya, tetapi mereka juga sudah usianya sudah banyak, tetapi Tuhan berkarya di dalam kehidupannya. Ya, dikatakan di sini bahwa ayahnya itu adalah seorang imam yang bernama Zakaria dan ibunya Yohanes Pembaptis itu bernama Elisabet. Kita tahu cerita tentang Yohanes Pembaptis. Ya, di sini cerita yang sangat menarik ya adik-adik, di mana waktu itu Zakaria mau mempersembahkan kurban di ruang Maha Kudus. Jadi gilirannya Zakaria nih untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tahu-taunya tiba-tiba ada malaikat datang kepada Zakaria, bilang ke Zakaria, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Terus apa yang menjadi respon Zakaria? "Hah? Masa sih Tuhan?" Zakaria itu tidak percaya ya. "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Zakaria itu tidak percaya. "Hah? Masa sih? Istri aku sudah tua, aku pun juga sudah tua. Kami berdua tuh sudah tua, gak mungkin punya anak lagi." Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi sama Zakaria? Ketika dia keluar dari ruang Maha Kudus itu, dia mau bicara kepada orang-orang, ternyata apa yang terjadi? Dia itu menjadi bisu. Nah, yang mau kita pelajari dari kisah ini adalah Tuhan itu bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat memberitakan Injilnya. Tuhan itu bisa memakai siapa saja menjadi pekabar Injil. Contohnya dari pembacaan ini ada nanti tuh Tuhan memakai Yohanes Pembaptis. Jadi Tuhan itu punya rencana besar. Banyak orang mendengar kabar tentang keselamatan, kabar baik melalui siapa saja, termasuk kita nih adik-adik. Adik-adik jangan bilang, "Aku kan masih kecil, aku tidak bisa bicara kepada orang-orang, aku takut, aku gak bisa ngapa-ngapain." Tapi jangan khawatir, ketika kita minta hikmat sama Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kita kemampuan, Tuhan akan melengkapi kita. Jadi adik-adik semua yang ada di rumah, adik-adik yang kelas pertama dan media, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk mengabarkan kabar baik ya. Good news itu kita harus sebarkan kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan. Oke adik-adik, siap untuk menjadi pembawa berita baik, pembawa
berita Injil kepada semua orang. Orang lain bisa mendengarkan kabar baik itu bisa melalui adik-adik, melalui perbuatan adik-adik, melalui tingkah laku. Jadi segala sesuatu di dalam kehidupan kita, jika kita yakin dan percaya, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Tuhan juga yang akan melengkapi kita untuk menjadi alatnya memberitakan kabar baik kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang mengenal Yesus, banyak orang yang diselamatkan, dan kemuliaan Tuhan semakin luar biasa. Oke, adik-adik siap untuk menjadi pekerja Kristus, bahkan pembawa kabar baik. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 untuk adik-adik Pratama, dan ayat 15 dan 16 itu untuk adik-adik Madya. Jadi satu ayat untuk adik-adik Pratama dan juga 2 ayat untuk adik-adik di Madya. Oke, Merlin bacakan dulu untuk ayat hafalan untuk adik-adik di Pratama. Lukas pasal 1 ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Kemudian untuk adik-adik Madya, Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah, ayat hafalan kita ini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa Tuhan punya rencana besar melalui Yohanes Pembaptis. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tuh punya rencana yang sangat besar dalam kehidupan kita, yaitu menjadi pembawa kabar baik bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kami mau untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan kabar baik kepada semua orang, sehingga banyak orang yang mendengarkan tentang kabar baik tersebut, dan juga mereka mengenal Yesus, dan mereka diselamatkan, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan mengirim malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari kemauan orang Yahudi." Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahukah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar
bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Kisah Para Rasul 12 ayat 11.